Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Feby. Jadi hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi daftar pustaka dan catatan kaki. Jadi pengertian catatan kaki sendiri adalah keterangan yang ditambahkan di bagian bawah halaman. Catatan kaki biasanya menggunakan huruf yang lebih kecil daripada teks guna untuk menambah rujukan uraian di dalam sebuah naskah pokok. Catatan kaki ini biasanya menjelaskan sumber asal sebuah kutipan, baik kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. Selain itu, menjelaskan teks atau istilah khusus yang perlu dijelaskan lebih panjang. Jadi, dalam setiap teks yang akan dijelaskan dalam catatan kaki biasanya ditandai dengan adanya penomoran. Nomor tersebut akan terkait langsung dengan keterangan yang ada di dalam catatan kaki. Dengan adanya nomor dalam catatan kaki ini, maka teks-teks yang diberi catatan tidak akan tertukar dengan catatan untuk teks lainnya. Yang dimaksud dengan catatan kaki ialah daftar keterangan khusus yang ditulis di bagian bawah setiap lembar akhir bab karya ilmiah, misalkan seperti makalah, skripsi, tesis, dan lain-lain. Atau catatan kaki merupakan keterangan referensi yang ditempatkan pada kaki tulisan atau teks karya ilmiah. Ada dua jenis teks catatan kaki yang biasa digunakan dalam karya ilmiah, yaitu yang pertama adalah catatan kaki lengkap dengan mencantumkan nama pengarang, judul buku, nama, nomor seri, jika ada, jilid, nomor cetakan, nomor penerbit, tahun terbit, dan nomor halaman. Yang kedua adalah catatan kaki singkat yang ditulis singkat dan terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada ibid atau singkatan dari ibidium yang artinya sama dengan di atas. Untuk catatan kaki yang sumbernya sama dengan catatan kaki yang tepat di atasnya, ditulis dengan huruf besar, digaris bawahi, diikuti titik, koma, lalu nomor halaman selanjutnya. Yang kedua ada OP Cit atau singkatan dari opere citato, artinya dalam karya yang telah dikutip. Dipergunakan untuk catatan kaki dari sumber yang pernah dikutip sebelumnya, tetapi telah disisipkan di catatan kaki lain dari sumber lain. Urutannya, nama pengarang, OP titik cit, nomor halaman. Lalu ada yang terakhir, lok cit atau singkatan dari loko citato, artinya tempat yang telah dikutip, seperti di atas tetapi dari halaman yang sama. Nama pengarang, lok titik cit tanpa nomor halaman. Tujuan penulisan catatan kaki adalah untuk menyusun pembuktian atau sumber tulisan, menyatakan utang budi kepada pengarang yang telah dikutip pendapatnya, menyampaikan keterangan, tambahan, memperkuat uraian dari intisasi, keterangan insidental materi, penjelas yang kurang penting, perbaikan dan pandangan yang bertentangan, dan merujuk bagian teks lain, misalnya uraian dalam halaman lain sebelum atau sesudahnya. Fungsi catatan kaki ada beberapa. Yang pertama, catatan kaki berfungsi untuk memberikan keterangan dan penjelasan tentang sumber dari kutipan penyusun daftar bacaan pada karya ilmiah supaya dimengerti oleh pembaca. Lalu selanjutnya, menghargai sumber kutipan
yang dikutip supaya pembaca karya ilmiah mengetahui sumber kutipan yang digunakan. Lalu, yang terakhir, untuk menunjukkan referensi lain supaya pembaca karya ilmiah dapat mengetahui alasan yang lebih jelas mengenai istilah yang digunakan. Ada beberapa teknis dalam pembuatan catatan kaki yang perlu diingat. Yang pertama, nama pengarang tidak dibalik. Lalu, judul buku dicetak miring jika diketik dengan komputer atau di garis bawah jika tidak dengan komputer. Selain buku, misalkan artikel di majalah, koran, atau jurnal. Judul sumber ditempatkan dalam tanda petik. 2. Tidak dicetak miring atau di garis bawah. Lalu, kota terbit, nama penerbit, tahun terbit, nomor halaman, semua unsur yang dihubungkan dengan tanda koma kecuali setelah kota terbit dihubungkan dengan tanda titik 2. Lalu selanjutnya ada daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sebuah halaman yang dapat dibilang ialah halaman yang wajib ketika membuat buku atau karya tulis. Hampir semua karya tulis selalu menyantumkan daftar pustaka di akhir karangannya. Hal ini dibuat untuk mempermudah pembaca yang ingin meninjau lebih jauh tentang apa yang sudah ditulis. Selain itu juga bisa sebagai acuan untuk pengecekan apakah sudah sesuai dengan buku yang tertera di halaman pustaka. Dalam hal ini bisa dilihat dari segi bahasa. Daftar pustaka memiliki pengertian sebagai suatu daftar yang di dalamnya menyantumkan nama pengarang, judul buku, penerbit, tahun terbit, dan hal-hal lain yang terkait. Penempatannya berada di bagian akhir sebuah karangan atau buku, dan susunannya berdasarkan susunan abjad. Daftar pustaka adalah semacam rujukan seorang penulis dalam menyusun karyanya. Daftar pustaka dapat kita temukan di makalah, laporan penelitian, skripsi maupun esai. Daftar pustaka penting peranannya dalam sebuah karya tulis. Sebuah karya tulis yang besar tidak memiliki daftar pustaka bisa saja diragukan kebenarannya. Ada beberapa hal unsur-unsur dalam daftar pustaka yang perlu diperhatikan. Contohnya, nama pengarang yang dikutip secara lengkap, judul buku termasuk judul tambahan, data publikasi, penerbit, tempat terbit, tahun terbit, cetakan keberapa, nomor jilid, dan tebal atau jumlah halaman buku tersebut. Lalu, untuk sebuah artikel diperlukan juga judul artikel yang bersangkutan. Misalkan nama majalah, jilid, nomor, dan tahun. Dari daftar pustaka banyak hal yang dapat kita peroleh, antara lain yang pertama memberikan informasi bahwa pernyataan yang dibuat bukan hasil pemikiran sendiri, tapi juga ditambahkan dengan pemikiran orang lain. Yang kedua, apabila pembaca menginginkan mendalami lebih jauh pernyataan yang dikutip, dapat membaca sendiri referensi yang menjadi sumber kutipan. Yang ketiga, memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku yang telah membantu kita dalam penulisan karya tulis yang telah selesai.